Badan Pengelola Investasi Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025. Danantara atau kepanjangan dari Daya Anagata Nusantara dibentuk untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi di badan usaha milik negara. Prabowo menilai keberadaan Danantara memberikan harapan agar pemerintah bisa mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Lantas, seperti apa Temasek Holdings yang menjadi acuan Prabowo dalam membentuk Danantara? Berdasarkan situs indonesia.go.id, Danantara dikelola dengan mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority atau INA. Namun Danantara memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu. Danantara dipercaya untuk mengelola aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian supaya lebih terintegrasi dan efisien. Danantara ini dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan. Sementara Temasek Holdings adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki perusahaan Singapura. Temasek tak hanya di dalam negeri, namun juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Contohnya di Indonesia, Temasek jadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel lewat Singapore Telecom Mobile Pte. Atau Singtel. Temasek bisa disebut sebagai contoh dari pembentukan super holding yang sukses karena memberi keuntungan bagi Singapura. Adapun super holding BUMN yaitu mengelola perusahaan-perusahaan yang sahamnya milik pemerintah di bawah satu grup perusahaan dan dikelola oleh unsur profesional. Super holding ini dibentuk oleh gabungan holding-holding perusahaan tersebut. Kalau holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding adalah gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut. Nah, setelah diresmikan, Danantara akan mengelola INA dan 7 BUMN yaitu